Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa untuk pertama kalinya di series pembahasan di mata kuliah Object Oriented Programming atau mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, perkenalkan, eh, nama saya adalah Nopar Ardi. Ya, di sini bidang kalian saya adalah Software Engineering dan saya mengajar di program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak D4. Nah, selama beberapa series ke depan kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan Object Oriented Programming, mulai dari pengantarnya basic dulu sampai ke bagian advance dan pilar-pilar utama dari Object Oriented Programming. Dan di pertemuan pertama ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah kita akan mempelajari, sasarannya adalah bagaimana caranya mahasiswa agar bisa memahami tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep paradigma pemrograman beserta ciri-cirinya. Kemudian mahasiswa mampu membedakan paradigma prosedural dan juga OOP serta beberapa paradigma yang lain. Kemudian mahasiswa mengetahui 4 pilar utama dari Object Oriented Programming. Nah, kita mulai bahasan kita. Yang pertama tentang paradigma pemrograman. Nah, apa sih itu paradigma pemrograman? Nah, paradigma pemrograman adalah gaya, pendekatan, atau model berpikir dalam menyusun program komputer. Ya. Jadi, paradigma ini menentukan cara pandang seseorang dalam membuat suatu program gitu ya terhadap bagaimana suatu masalah dimodelkan dan bagaimana solusi diimplementasikan dalam bentuk kode. Nah, jadi dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini bukan bahasa pemrogramannya tetapi paradigmanya ya, pendekatannya dan model berpikir dalam membuat program seperti itu. Fungsinya untuk apa? Pertama, fungsinya adalah sebagai panduan berpikir ya. Yang pertama dalam penyusunan kode. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah membantu menentukan struktur program yang lebih sistematis, yang lebih tepat untuk project ataupun case yang sedang kita selesaikan. Yang ketiga, memberikan strategi penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Ya, jadi dia case by case, ya, tergantung dari program apa yang bahasa apa yang kita gunakan dan pendekatannya untuk menyelesaikan masalah apa. Kemudian mempermudah pemeliharaan, pengembangan, kolaborasi dalam proyek perangkat lunak seperti itu. Nah, ada beberapa paradigma pemrograman yang akan coba kita jabarkan secara sederhana gitu ya. Setidaknya ada 6 ya paradigma pemrograman. Yang pertama itu adalah imperative programming. Ini gaya berpikirnya membuat program ya. Di sini saya akan paparkan mengenai bedanya apa sih antara paradigma pemrograman yang lain dengan object oriented programming yang akan kita bahas di beberapa video ke depan gitu ya. Nah, pertama dari sisi fokusnya, kalau di imperative programming itu adalah bagaimana program bekerja step by stepnya gitu ya. Nah, programnya ditulis dengan urutan instruksi tertentu ya, berdasarkan step tertentu dan itu tidak boleh diganti. Sebagai contoh misalnya dalam bahasa Pascal, kalau Anda pernah melakukan coding dalam bahasa Pascal, dia urutannya step by step ya, jadi tidak bisa diloncati bagian part yang satu dengan part yang lain. Yang kedua, declarative programming ya, fokusnya itu adalah apa yang ingin dicapai ya, bukan bagaimana cara mencapainya ya. Caranya bagaimana ya, programmer yang melakukan coding dengan declarative programming itu mendeklarasikan aturan atau relasinya gitu ya, sedangkan sistem itu menentukan cara eksekusinya. Contohnya misalnya SQL, Prolog, dan Haskell. Nah, di sini saya akan tunjukkan gitu ya, yang berhubungan dengan bentuk codingnya seperti apa sih. Misalnya yang pertama itu yang imperatif ya. Kalau kita bicara imperatif, sambil contoh misalnya bahasa C ya. Di C itu Anda buat misalnya di sini ada integer panjang gitu ya. Terus Anda isi 5 gitu ya. Diisi 5. Kemudian ada lebar diisi 4 gitu ya. Lebar ini juga integer. Nah, kemudian Anda ingin menghitung luas. Integer, luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kayak gitu. Nah, terus Anda tampilkan isinya. Printf, ini kalau di C itu menggunakan printf ya. Printf, Anda bisa tampilkan dengan cara seperti ini.
luas. Nah, cara ini dalam bahasa C ini disebut dengan imperatif atau structure programming. Ya. Ini imperatif atau structure programming. Nah, artinya apa? Dengan imperatif dan structure programming ini, ya, eh, dengan yang saya contohkan yang di sini tadi, ya, Anda bisa lihat di bagian atas ini ya, urutannya itu harus berurutan. Pertama, saya deklarasikan dulu panjangnya apa, lebarnya berapa gitu ya, terus dihitung luasnya. Dan ini harus terstruktur, tidak boleh dibalik. Kalau dibalik nanti misalnya untuk panjang dan lebarnya saya taruh di bawah rumus menghitung luas, maka programnya akan error ya, karena dia sangat bergantung ke urutannya, ke structure programmingnya, gitu ya. Nah, gitu bentuk dari yang imperatif ya. Nah, kalau misalnya yang deklaratif, bentuknya adalah berupa SQL. Nah, saya contohkan satu lagi. Yang SQL itu, misalnya, di sini saya buat satu teks file baru. Language-nya saya ambil SQL. Ya, ya sederhana. Anda misalnya buat select gitu ya. 5 dikali 4 S luas, misalnya gitu ya. Saya ingin hasil luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, ini namanya deklaratif ya, dengan cara seperti ini. Gitu ya. Itu sebagai contoh atau ilustrasi dari dua paradigma ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Itu ada namanya structure programming. Ya, ini juga bagian dari imperatif programming ya. Sudah saya contohkan yang imperatif yang tadi. Yang mana di sini kita gunakan struktur kontrol ya. Struktur kontrol itu bentuknya seperti apa? Oh, ada banyak ya. Struktur kontrol itu bentuknya ada yang menggunakan sequence, bisa menggunakan selection atau berupa iteration. Selection seperti apa? Misalnya pemilihan ya, itu termasuk ke selection ya, ke flow control seperti itu. Contohnya di bahasa Pascal dan C juga. Nah, kemudian ada object oriented programming. Nah, fokus pada object oriented programming ini gabungan data dan fungsi. Lebih detail akan saya sampaikan di slide setelah ini ya. Nah, konsepnya dia akan menerapkan 4 pilar utama dalam object oriented programming, mulai dari encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga abstraction gitu ya. Contoh bahasa yang menggunakan ada banyak, ada Java, C++, Python, C#, PHP dan lain-lain yang menggunakan sistem yang sama dengan apa namanya, yang menggunakan object oriented programming. Kemudian ada functional dan logic programming ya. Ada functional dan logic programming. Nah, apa sih itu functional dan logic programming? Nah, kalau Anda lihat ya, sebenarnya ada yang membedakan ya antara fungsional dan logic programming. Nah, kalau fungsional programming itu fokusnya pada fungsi matematika murni. Ya. Jadi kalau Anda banyak mengolah data berupa perhitungan matematis gitu ya, berupa rumus dan lain-lain, di sini bisa menggunakan fungsional programming, itu jauh lebih signifikan ya hasilnya. Yang mana ciri khasnya itu adalah datanya tidak bisa diubah secara langsung, melainkan diproses melalui input output fungsi. Contohnya misalnya di list atau skala ya. Kemudian yang terakhir ada namanya logic programming. Ini fokusnya pada pernyataan logis dan aturan inferensi. Contohnya adalah di prolog seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah paparkan satu-satu gitu ya terkait dengan paradigma pemrograman. Sekarang kita akan fokus ke Object Oriented Programming atau OOP. Nah, Object Oriented Programming sendiri itu apa sih? Object Oriented Programming itu adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasikan kode menjadi objek yang saling berinteraksi. Nah, daripada hanya berfokus pada fungsi dan logika saja, ya, kita bisa mendefinisikan objek yang memiliki properti atau data atribut dan metode atau fungsi atau perilaku. Ya, objeknya nanti dilahirkan dari satu kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kode atau codingan jadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali, gitu ya. Nah, sebagai analoginya, misalnya di sini saya punya pembangunan rumah ya, pengembangan rumah atau ya membangun rumah, gitu ya. Oke, nah misalnya
ya. Kalau tanpa menggunakan OOP, ya, lihat di gambar sebelah kiri, ya. Semua kode ditulis seperti membangun rumah tanpa desain arsitek, ya. Jadi kita bangunnya itu ya tidak ada desain bakunya, ya cuman dibangun sesuai dengan kondisi saat itu saja, ya. Jadi tukang membuat dinding, pintu, jendela, instalasi listrik langsung di tempat, ya, tanpa ada cetak birunya atau ada blueprintnya. Nah, kalau misalnya besok membangun rumah yang kedua, membangun rumah lagi, ya maka harus diulang lagi dari awal untuk proses membangun rumahnya, ya. Nah, ini akan hal seperti ini, ya, ini akan jadi repetitif, ya. Ya, maksudnya terjadi redundansi, pengulangan untuk membuat fungsi yang sama, ataupun objek yang sama dari cetakan yang ada. Nah, bayangkan dengan menggunakan OOP, kita udah punya blueprintnya, ya, kita udah punya blueprintnya, kita ya tinggal menggunakan blueprint yang kita sudah punya. Misalnya kita buat kelas rumah, ya, dari satu rumah cetaknya rumah yang biasa, rumah itu pasti punya pintu gitu ya, dia pasti punya atap, punya tembok dan lain-lain. Dari cetakan blueprint itu kita bisa lahirkan beberapa tipe rumah dengan ukuran yang berbeda gitu ya, tapi tetap akan mengacu ke cetakan kita yang sama tanpa perlu kondisional menentukan kondisinya saat si tukang membuat ini, oh beli yang baru dan lain-lain. Jadi tidak ada panduan, juga jadi repetitif seperti itu, ya. Nah, ini ilustrasi dari apa namanya, object oriented programming, ya. Misalnya ilustrasi yang kedua yang selain dari ini itu bisa dengan kucing misalnya gitu ya, jangan kucing ya, misalnya kue gitu ya. Saya punya satu cetakan kue, ya. Dari satu cetakan kue itu saya bisa buat banyak kue yang berbeda-beda dengan memiliki atribut dan behavior yang diturunkan dari kelasnya. Nah, atribut itu di dalam bahasa programmingnya disebut dengan variable, ya, variable. Kemudian behavior itu adalah metodenya. Jadi dari satu cetakan kue yang tadi saya bisa lahirkan objek dari kelas cetakan tadi, kue yang manis, kue yang asin, kue yang pahit mungkin gitu ya, dengan warna yang berbeda, tapi tetap memiliki unsur atribut dan behavior yang diturunkan dari si kelas induk mereka, atau dari cetakan kelas punya mereka gitu ya. Nah, pentingnya untuk apa? Yang pertama, skalabilitas, ya. Jadinya kita bisa membangun aplikasi besar jadi lebih terorganisir karena ya kita sudah punya cetakannya sendiri gitu ya. Dan juga skalabilitasnya bisa diatur. Yang kedua, reusabilitas, ya. Untuk beberapa objek itu bisa dilahirkan dari satu kelas yang sama tanpa perlu kita buat codingnya kembali, ya. Ini sangat membantu dalam mengurangi duplikasi. Kemudian kemudahan perawatan, ya. Memperbaiki ataupun menambah fitur baru itu jadi lebih mudah. Misalnya ada yang salah di bagian objek yang ini atau kelas bagian ini, ya kita tinggal masuk ke bagian kelas tersebut dan diperbaiki kondisional sesuai dengan ketentuan yang ada di kelas itu saja, seperti itu, tanpa mengganggu kelas yang lain. Nah, dalam OOP itu ada 4 konsep utama, ya. Ada 4 konsep utama yang mana konsep ini nanti akan kita detailkan di video-video selanjutnya, ya. Yang pertama ada namanya encapsulation, yang kedua ada abstraction, yang ketiga ada inheritance, yang keempat ada apa namanya, polymorphism, ya. Nah, keempat konsep ini akan kita detailkan di bagian bahasan video-video selanjutnya. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan secara lebih ini dulu, ya, yang sudah kita pelajari dari tadi, bahwa paradigma pemrograman itu adalah cara berpikir, ya, gaya dalam membuat program. Jadi bukan bahasa pemrograman gitu ya. Ada beberapa paradigma yang sudah kita bahas tadi, ya, mulai dari imperatif, deklaratif, fungsional, logik, sampai ke object oriented programming. Dan kenapa kita menggunakan object oriented programming? Ada beberapa alasan, ya, ada beberapa tujuan kenapa kok itu dipilih, ya, terutama dari sisi skalabilitasnya, reusabilitas, dan kemudahan untuk maintenance dari program yang akan kita bangun. Kemudian ada 4 konsep OOP, nanti akan kita detailkan di video selanjutnya. Ada encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Oke. Nah, ini adalah daftar referensi yang saya gunakan di pembelajaran kali ini. Bagi Anda yang ingin pelajari lebih jauh, silakan Anda cek ke bagian tersebut gitu ya. Kemudian
Oke, ini kesimpulan yang tadi, dan di sini ada beberapa tugas sederhana ya, yang silakan Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda terkait dengan object oriented programming. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Salam, sampai jumpa, salam ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.